Dia adalah seorang bangsawan yang membenci tekanan bangsawan. Dia juga seorang wanita yang terjebak dengan pernikahan tanpa cinta. Semasa hidupnya, dia terkenal tidak hanya sebagai salah satu perempuan tercantik di Eropa, tapi juga karena keunikan karakternya, serta peran politiknya dalam proses penyatuan wilayah Austria dan Hungaria. Bahkan untuk mengenangnya, pemerintah Austria mendirikan sebuah museum yang menyimpan sekitar 300 koleksi barang miliknya di salah satu area Istana Habsburg di kota Wena. Wanita bangsawan yang akan saya bahas pada video saya kali ini bernama Elisabeth Emily Eugene. Penasaran kan dengan kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Elisabeth Emily Eugene, lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1837 di Munich, Bavaria. Dia adalah putri dari Maximilian Joseph, Duke of Bavaria, dan ibunya adalah Putri Lodowika dari Bavaria, Putri Raja Maximilian I dari Bavaria, dengan Ratu Carolina dari Bavaria. Pada saat kelahiran Elisabeth, Bavaria merupakan kerajaan yang bertetanggaan dengan kerajaan Austria dan Prusia, di mana kerajaan tersebut tumbuh lebih kuat dibanding kerajaan Bavaria. Di zaman modern sekarang, Bavaria merupakan wilayah yang sekarang menjadi negara bagian terbesar di Jerman. Sejak usia masih muda, Elisabeth biasa dipanggil dengan nama Sisi. Sisi sangat mencintai alam dan menghabiskan musim panasnya di rumah keluarganya yang nyaman di tepi Danau Starnberg di selatan Munich. Bagi sebagian besar, anak-anak bangsawan pada abad ke-19 dengan status keluarga bangsawannya, itu berarti memiliki sistem pengasuhan yang ketat. Beruntung bagi sekecil Sisi, keluarganya tidak menerapkan sistem aturan seperti itu. Terlepas dari posisi kerajaannya, ayahnya, yaitu Sang Duke, adalah pecinta musik dan berpandangan liberal. Dia percaya pada nilai-nilai demokrasi, pasifisme, dan sering menghabiskan waktu dengan orang biasa. Ketika dia tidak berada di tanah miliknya, dia dengan pasti dapat ditemukan di sekitar kedai lokal. Oleh karena itu, masa kecil Sisi sangatlah tidak biasa. Di satu sisi, dia harus pergi ke pelajaran etiket kebangsawanannya seperti anak kaya lainnya. Di sisi lain, pelajaran-pelajaran itu terus-menerus disela oleh ayahnya yang berjiwa bebas, yang akan membawa anak-anak pergi berpetualang di alam bebas. Ini berarti Sisi tumbuh dengan pandangan yang sangat bertentangan dengan dunia istimewa tempat dia tinggal. Dia tidak mungkin tahu bahwa dunia harus berjuang untuk hidupnya. Pada bulan Februari tahun 1848, ketika Sisi baru berusia 10 tahun, sebuah revolusi di Prancis pecah dan menjadi serangkaian revolusi di seluruh Eropa yang mengancam akan menyapu habis tatanan lama. Di Austria, pemberontakan Hungaria memaksa Kaisar Ferdinand I untuk mundur. Bibi Sisi, yaitu Archduchess Sophia, merekayasa agar putranya dapat menggantikannya naik tahta. Franz Joseph yang kala itu berusia 18 tahun, akhirnya menjadi Kaisar Austria, sebuah kerajaan dengan kekuatan terbesar kedua di Eropa. Meskipun Sisi kecil belum mengetahuinya, aksesinya akan mengubah hidupnya. Archduchess Sophia dari Bavaria merupakan kakak perempuan Putri Lodowika dan merupakan bibi Sisi. Dia menikah dengan Duke of Austria, yaitu Franz Karl. Pada tahun 1848, putra mereka yang belum menikah, yaitu Franz Joseph, yang sekarang sudah menjadi Kaisar Austria, sudah berusia 23 tahun dan saatnya untuk dicarikan jodoh. Sophia mendominasi putranya, ingin menjodohkan putranya dengan keponakannya.
Dia lebih memilih keponakan sebagai menantunya daripada harus memilih menantu orang asing. Untuk itu, dia mulai mengatur pernikahan antara putranya dengan putri sulung saudara perempuannya Lodovica, yaitu Putri Helen. Meskipun pasangan itu belum pernah bertemu, kepatuhan Franz Joseph kepada ibunya, akhirnya usulan tersebut diterima begitu saja oleh sang kaisar. Duchess Lodovica dan putrinya Helen diundang untuk melakukan perjalanan ke Bad Isil, kota tempat keluarga kekaisaran musim panas tinggal, dengan maksud untuk menerima lamaran resmi pernikahannya. Sisi yang kala itu berusia 15 tahun menemani ibu dan saudara perempuannya, dan mereka melakukan perjalanan dari Munich dengan beberapa kereta. Pada awalnya, hanya Helen dan ibunya Lodovica yang melakukan perjalanan musim panas itu. Tetapi Sisi akhirnya ikut bergabung dengan mereka. Sisi mempunyai sifat pemalu dan tertutup, dan dia tidak menunjukkan minat pada percintaan. Dia tampak seperti anak kecil, masih berpakaian sederhana dan rambutnya dikepang dua. Dia sangat pemalu, sehingga dia kesulitan makan di hadapan orang-orang Austria yang memperhatikannya. Dia tampak seperti pemain kecil atau pemain figuran dalam drama yang disediakan untuk Helen. Segera setelah ketiga wanita itu tiba, para abdi dalam yang bermata elang tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana perhatian kaisar muda itu diarahkan bukan pada Helen, tetapi pada adik perempuannya, yaitu Sisi. Bibinya, Archduchess Sophie, mengingat dalam buku hariannya curahan pujian putranya terhadap Sisi. Betapa manisnya Sisi, dan betapa indahnya mahkota rambut yang membingkai wajahnya. Dia memiliki mata yang lembut dan indah. Bibirnya juga seperti buah stroberi. Berbagai upaya dilakukan untuk mengarahkan perhatiannya kepada kakak perempuan itu. Tetapi hal itu sia-sia. Ketika pada akhirnya menjadi jelas bahwa Franz Joseph lebih memilih Sisi daripada Helen. Ibu dan bibinya akhirnya memutuskan untuk mendukung pilihan Franz Joseph tersebut. Seharusnya saat itu adalah saat yang membahagiakan. Bagi Franz Joseph, memang seperti itu. Tetapi bagi Sisi, itu adalah awal dari kehidupan yang akan membuatnya menderita. Sejak pasangan itu bertunangan, kehidupan Sisi menjadi kacau balau. Tiba-tiba semua pelajaran yang dia lewatkan untuk bermain dengan ayahnya menjadi sebuah masalah besar. Dia harus menjejalkan semua bentuk protokol dan pelajaran etiket kerajaan dalam beberapa bulan, dan dengan waktu yang sangat singkat. Pembelajaran seumur hidup yang dengan paksa harus ditanamkan dalam dirinya agar nantinya dia tidak terlihat tampak bodoh di pengadilan. Selain itu, tiba-tiba dia dipaksa duduk untuk dilukis dan dipotret tanpa akhir. Belum lagi dia harus diarak bersama Franz Joseph di sekitar kerajaannya untuk memamerkan istri barunya kepada rakyatnya. Bagi Sisi, yang secara alami mempunyai sifat pemalu, ini sama mengejutkannya dengan dirinya yang tiba-tiba dijeburkan ke dalam air es, dan kondisinya itu terus semakin memburuk. Pasangan itu adalah sepupu pertama, tetapi hambatan ini dengan cepat diatasi oleh dispensasi kepausan yang mengizinkannya untuk menikah. Pada tanggal 24 April tahun 1854, pernikahan antara Kaisar Franz Joseph dan Elisabeth dari Bavaria diresmikan di Vienna, dan Sisi akhirnya menjadi permaisuri Austria. Setelah menetap di istana kekaisaran Vienna, dia dilanda kerinduan terhadap keluarganya, terutama ketika dia mengingat kehidupan riang yang dia nikmati di pedesaan Bavaria. Pendidikannya yang tidak ortodok sangat bertentangan dengan aturan kaku di Vienna. Etiket pengadilan membuatnya merasa hancur. Para dayangnya jauh lebih tua darinya. Dengan suaminya yang sibuk dengan urusan negara, ini membuatnya terisolasi, dan dia memiliki sedikit cara untuk berteman. Hampir setiap hari, Sisi ribut dengan bibinya yang sekarang menjadi ibu mertuanya, yaitu Sophie. Archduchess Sophie yang kuat dan dominan di pengadilan pada saat itu hampir berusia 50 tahun, juga tumbuh di Bavaria, tetapi berjuang mati-matian untuk memaksakan kehendaknya di pengadilan Austria. Dia menjadikan kebiasaan, cara berpakaian, dan segala kegiatan hiburan Sisi
selalu dicermati dan dikecam. Franz Josef tidak ikut campur dan membela istrinya. Mungkin karena dia berhutang budi kepada ibunya karena telah mendudukannya ke tahta melalui manuvernya yang terampil. Begitulah kekuatan Archduchess Sophie. Sehingga kurang dari setahun setelah pernikahan, ketika Sisi melahirkan putri pertamanya pada tanggal 5 Maret tahun 1855, Archduchess merebut bayi itu dari Sisi. Dan tanpa berkonsultasi dengan Sisi, bersikeras bayi perempuan itu diberi nama seperti nama dirinya, yaitu Sofia. Dia juga bertanggung jawab atas perawatan bayi Sisi dan menyatakan bahwa ibunya terlalu muda untuk melakukannya sendiri dengan benar. Tentu saja ini membuat Sisi tambah sengsara. Dia memohon kepada suaminya sambil berlutut untuk mendapatkan bayi mereka kembali. Tetapi Franz Josef tidak melakukan tindakan apapun seperti yang diminta istrinya. Sementara di satu sisi, dia ingin Sisi bahagia, tetapi dia juga menolak untuk membuat ibunya menjadi kesal. Pada usia 18 tahun, Sisi melahirkan putri keduanya, yang diberi nama Gisela, yang lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1856. Archduchess Sofia kembali menegaskan kendali, ingin merebut bayi Gisela dari asuhan Sisi. Tetapi kali ini Sisi menentangnya. 2 minggu setelah kelahiran Gisela, dia dan Sofia kecil dipindahkan ke kamar Sisi di Hofburg. Fakta bahwa Sisi tidak menghasilkan pewaris laki-laki membuat Sisi semakin tidak diinginkan di istana. Suatu hari tidak lama setelah putrinya Gisela lahir, Sisi memasuki kamar pribadinya dan menemukan pamflet kasar tergeletak di mejanya. Pamflet itu dibiarkan tanpa nama dan menyatakan bahwa setiap permaisuri yang gagal melahirkan anak laki-laki adalah kegagalan yang hina. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkan pamflet itu. Tapi kita sudah bisa menebak siapa yang menaruh pamflet itu di atas meja kamar Sisi. Setelah kejadian pamflet itu, membuat Sisi, yang harus kita ingat masih berusia 18 tahun, menjadi semakin tertekan dan menderita. Archduchess Sofia menulis kepada salah seorang temannya, "Anda tidak akan membayangkan betapa menawannya Sisi ketika dia menangis. Sayangnya, Archduchess Sofia belum selesai membuat Sisi menangis." Jika teman-teman belum pernah melihat Waina di peta, maka ketahuilah bahwa itu terletak dekat dengan 2 perbatasan. Tepat di luar kota adalah perbatasan Slovakia dan ibu kotanya Bratislava. Di sebelah selatan adalah negara yang dikenal sebagai Hungaria, yang baru saja tunduk pada dominasi Austria. Pada musim panas tahun 1857, Sisi mengunjungi Hungaria untuk pertama kalinya bersama suami dan 2 putrinya. Dan itu meninggalkan kesan yang mendalam dan abadi padanya. Boleh dikatakan, Sisi telah jatuh hati pada Hungaria. Mungkin karena di Hungaria, ia menemukan kebebasan dari semua aturan protokol ketat dari istana Austria. Bisa jadi dia senang karena telah jauh dari Waina dan ibu mertuanya. Apapun alasannya, pada saat mereka mencapai Buda yang sekarang bernama Budapest, yang merupakan ibu kota Hungaria, Sisi telah memberikan hatinya kepada kerajaan yang tertindas ini. Sayangnya, setelah Hungaria berhasil merebut hatinya, negara itu dengan kejam menghancurkannya. Selama tinggal di Buda, putra pertamanya yaitu Sofia meninggal akibat sakit tifus. Anak perempuan kecil itu meninggal pada tanggal 29 Mei tahun 1857 di usia 2 tahun. Putrinya meninggal dalam pelukan Sisi. Kala itu, Sisi yang baru berusia 19 tahun diliputi kesedihan yang mendalam. Ketika dia bahkan hampir tidak bisa melihat putrinya dan akhirnya mendapatkannya kembali, sekarang hanya untuk menyaksikan kematian merenggutnya. Setelah kembali ke Vienna, Archduchess Sofia mengukit kematian bayinya. Dia mengatakan Sisi tidak layak menjadi seorang ibu. Sementara itu, Sisi terjerumus ke dalam depresi yang mendalam. Dia berhenti makan dan hanya minum kaldu. Dan di tahun-tahun berikutnya, ia terbiasa mengonsumsi susu sapi mentah, jeruk, dan telur.
Dia mulai berolahraga dengan fanatik, menghukum tubuhnya dengan dosa-dosa yang dia bayangkan telah dia lakukan. Terlepas dari kesengsaraan batinnya, Sissy tampak cantik secara lahiriah dan dia mulai terobsesi dengan penampilannya. Dia mulai mencurahkan banyak waktu untuk mempertahankannya. Kecantikan Sissy begitu termasyhur di seluruh daratan Eropa. Dia terkenal sebagai ratu tercantik. Kecantikannya yang begitu legendaris kerap disebut-sebut abadi. Konon, demi menjaga keabadian kecantikan masa mudanya, Sissy tak ingin wajahnya setelah menua didokumentasikan. Sejak berusia 30 tahun, Sissy melarang wartawan memotretnya atau melukis wajahnya. Para wartawan harus berusaha keras untuk bisa mengambil potret sang ratu yang selalu berusaha menutupi wajahnya dengan sapu tangan atau kipas. Kecantikan Sissy sesungguhnya bukan melulu proses alamiah. Untuk selalu terlihat cantik dan muda, konon Sissy rela melakukan berbagai rangkaian perawatan. Untuk perawatan rambut saja, Sissy bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam. Ia menyewa penata rambut khusus untuk menyisir dan menata rambut panjangnya setiap hari. Setiap helai rambut yang rontok harus dikumpulkan dalam sebuah mangkok perak yang diserahkan kepada sang ratu. Biasanya, Sissy akan memanfaatkan waktu perawatan rambut tersebut untuk membaca buku-buku berbahasa Hungaria dan Yunani. Mirip ibu-ibu masa kini yang membaca majalah atau bermain handphone di sela-sela kerimbat. Sissy juga berusaha keras menjaga postur tubuhnya agar tetap langsing dan tegak. Tidak hanya menjalani diet ketat, Sissy juga rutin berolahraga. Ia bahkan memiliki ruang senam khusus yang terletak tidak jauh dari kamar tidurnya, lengkap dengan berbagai peralatan gimnastik. Sissy juga rela menjalani berbagai ritual unik, seperti tidur tanpa bantal, hingga mengenakan handuk yang telah dilumuri cuka apel di kala tidur, yang dipercaya bermanfaat menjaga kerampingan pinggang. Sissy terkenal amat bangga atas pinggangnya yang berukuran 19 inci. Seperti perempuan-perempuan modern saat ini, Sissy juga memiliki rutinitas perawatan kulit yang begitu beragam. Mulai dari pemakaian masker stroberi yang sederhana, hingga masker yang terbuat dari daging sapi mentah. Sissy juga rajin mandi berendam dengan menggunakan minyak zaitun dan menyemprot wajahnya dengan air bunga mawar dan lavender yang telah dicampur dengan cuka apel. Namun menjadi istri penguasa kerajaan sebesar Austro-Hungaria serta menyandang status ratu tercantik di Eropa ternyata tidak selalu menjamin kebahagiaan. Kematian putrinya Sophie membuat hubungannya dengan ibu mertuanya semakin memburuk. Meskipun demikian, tugas kehidupan di pengadilan terus berlanjut. Pada bulan Desember tahun 1857, Sissy hamil untuk ketiga kalinya dalam beberapa tahun. Dan ibunya yang telah mengkhawatirkan kesehatan fisik dan mental putrinya berharap bahwa kehamilan baru ini akan membantunya pulih. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1858, Sissy melahirkan seorang putra mahkota yang diberi nama Rudolf. Tentu saja kelahiran seorang putra laki-laki yang telah ditunggu-tunggu membuat semua orang gembira. Franz Joseph akhirnya memiliki ahli waris. Kedatangan bayi Rudolf membawa satu hasil yang disambut baik oleh pengadilan. Kedua pengasuhan anak-anaknya diambil alih oleh ibu mertuanya. Ardakte Sophie menilai menantunya tidak becus mengurus anak, sehingga dia dengan langsung mengambil alih pengasuhan kedua anak Sissy, yaitu Gisela dan Rudolf. Setelah melahirkan putra pewaris tahta, Sissy sudah mendapatkan peningkatan pengaruhnya di pengadilan. Ini dikombinasikan dengan simpatinya terhadap Hungaria. Ia percaya bahwa orang-orang Hungaria berhak mendapatkan kebebasan dan rasa hormat, yang membuat Sissy menjadi mediator yang ideal antara orang Hungaria dan kaisar. Minatnya dalam politik telah berkembang saat ia dewasa. Ia berpikiran liberal dan menempatkan dirinya dengan tegas di pihak Hungaria dalam konflik kebangsaan yang meningkat di dalam kekaisaran. Sissy berkolaborasi dengan teman dekatnya yang merupakan negarawan Hungaria, yaitu Gyula Andrássy. Sissy mencoba mengatasi masalah-masalah di negara tersebut.
Dia pun mengganti staf pribadinya dengan warga negara Hungaria. Meskipun dukungannya untuk seorang pria yang dianggap pengadilan Weina sebagai pengkhianat yang memicu permusuhan, tindakan Sisi memainkan peran penting dalam menjaga Hungaria tetap menjadi bagian yang tunduk dalam kekaisaran. Setelah kekalahan Austria oleh Prusia pada pertempuran Königsgrad pada tahun 1866, tentara Prusia maju ke Weina dan Sisi berlindung di Buda bersama anak-anaknya. Kepercayaan yang ditunjukkan oleh permaisuri dalam mencari perlindungan di wilayah Hungaria dianggap sebagai isyarat niat baik oleh banyak orang Hungaria. Segera setelah itu, dan berkat lobi Sisi yang intens, Pangeran Gyula Andrassy menegosiasikan persyaratan dengan Franz Joseph dengan memberikan Hungaria konstitusinya sendiri. Kekaisaran itu dikonfigurasi ulang sebagai dua negara berdaulat, Austria dan Hungaria, dengan rezim dan pemerintahan yang terpisah, tetapi bersatu di bawah satu mahkota. Pada tanggal 8 Juni tahun 1867, Franz Joseph dan Sisi dinobatkan sebagai Raja Konstitusional Hungaria. Sebagai demonstrasi niat baik mereka, orang-orang Hungaria memberi pasangan itu hadiah kastil barok Godolo di pinggiran Buda. Dan Sisi menjadi ratu yang sangat dicintai oleh rakyatnya. 1 tahun kemudian, Sisi melahirkan anak terakhir dan paling disayanginya, yaitu Archduchess Maria Valerie di kastil ini. Setelah ibu mertuanya meninggal, Sisi benar-benar bisa menikmati perannya sebagai penghibur rakyat. Sisi sering hadir di rumah sakit dan acara amal tanpa pengumuman. Disinilah sifat rendah hatinya terlihat. Dia memegang tangan orang yang sedang sakit kritis dan dia dengan sabar mendengarkan cerita pasien. Sang ratu dikenal dengan inovasinya untuk merawat mereka yang mengalami gangguan mental, bahkan bercita-cita untuk mendirikan rumah sakit jiwa. Sisi menghabiskan waktu yang lama di Godolo bersama anak-anaknya. Bertahun-tahun kemudian, setelah Gisela menikah dan Rudolf memulai pelatihan militernya, Sisi mulai melakukan perjalanan intensif lainnya. Kali ini dia ditemani putri bungsunya yaitu Mary Valerie. Perjalanan ini dilakukan pada tahun 1880, di mana diketahui bahwa Sisi dikatakan mengidap gangguan mental yang serius. Mary Valerie, anak Sisi yang dimanjakan, mengatakan bahwa sang ibu sering tertawa histeris di kamar mandi. Ia juga sering berbicara tentang bunuh diri yang membuat ayahnya Franz Joseph takut. Atas anjuran dokter yang merawatnya inilah, dokter menganjurkan agar Sisi perlu mencari udara segar di luar istana kerajaan. Sejak saat itu, Sisi sering mengadakan perjalanan tanpa protokol kerajaan dengan ditemani oleh putri bungsunya. Pada tahun 1874, dengan menggunakan nama samaran, Sisi memulai tur Eropa dengan putri bungsunya. Permaisuri dan suaminya mulai menjalani kehidupan yang terpisah. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang berbeda. Sisi lebih menyukai gaya metropolitan, kehidupan yang bebas, tanpa aturan protokol kerajaan yang membuat batinnya tertekan dan menderita. Sementara suaminya Franz Joseph, sifatnya terlalu monoton dengan aturan-aturan yang berlaku di pengadilan dan bergaya konvensional. Sifat-sifat inilah yang sulit menyatukan mereka untuk hidup dalam satu atap yang sama. Ketika pada tahun 1885, Katarina Skrat, seorang aktris dari Bach Theater Weina, menjadi bagian dari kehidupan kaisar. Sisi menerima hubungan itu. Dia tidak merasa cemburu pada suaminya dan memaklumi kesepian suaminya dan ketidakcocokan mereka. Di tahun-tahun berikutnya, dia berterus terang mengemukakan pandangannya tentang pernikahannya. Dia berkata, seseorang telah menjual seorang anak yang masih berusia 15 tahun dan dia dipaksa mengambil sumpah yang bahkan anak tersebut tidak mengerti bahwa sumpah itu tidak akan pernah bisa untuk dibatalkannya. Tragedi mengerikan terjadi pada awal tahun 1889. Putra Sisi dan pewaris tahta, yaitu putra mahkota Rudolf dan Mary Vetsera, kekasihnya yang berusia 17 tahun, ditemukan tewas bunuh diri di sebuah pondok berburu di Mayerling. Akibat kejadian ini,
terkenal dengan insiden Mayerling dan menjadi sebuah skandal sensasional di seluruh Eropa. Kematian pewaris Franz Joseph membuat kekaisaran ke dalam krisis suksesi dan permaisuri mengalami depresi berat karena kehilangan putranya. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa kematian Rudolf menjadi puncak kesedihan Sisi. Sisi menolak menghadiri pemakaman Rudolf yang telah diatur khusus oleh pihak kerajaan. Namun cerita yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa sang ratu kerap mengunjungi makam putra kesayangannya di malam hari sendirian. Banyak saksi menyebutkan Sisi menangis, meratap, dan memanggil-manggil nama putranya seakan berharap Rudolf bisa hidup kembali. Sejak kematian Rudolf, Sisi kian menarik diri dari kehidupan sosial dan kerajaan. Sisi semakin sering bepergian sendirian tanpa protokoler istana ke berbagai tempat, termasuk Korfu yang menjadi tempat wisata favoritnya. Setelah kematian putranya, Sisi mulai berkeliling dunia untuk mencari kedamaian. Dia mulai mengadakan perjalanan ke Inggris, Yunani, Irlandia, Swiss, Hungaria, dan lain sebagainya. Pada musim gugur tahun 1898, Sisi mengunjungi Jenewa, dan pada tanggal 10 September tahun 1898, dia berjalan ke tepi danau untuk naik feri menuju ke Montreux. Seorang pejalan kaki menabraknya. Dia merasakan sakit yang tajam pada tulang rusuknya, tetapi dia terus berjalan menuju ke feri. Sisi tidak menyadari bahwa dia telah ditikam di dada dengan pisau buatan sendiri. Begitu berada di kapal, permaisuri yang berusia 60 tahun itu pingsan karena kehabisan darah dan meninggal pada malam yang sama. Pembunuhnya seorang anarkis Italia bernama Luigi Luceni. Saat ditangkap polisi, pembunuh itu mengatakan dalam pengakuannya bahwa dia secara pribadi jika pada awalnya tidak berniat membunuh Sisi. Target pertamanya adalah seorang bangsawan Prancis, yaitu Duke d'Orléans, yang dikabarkan akan berkunjung ke Jenewa. Namun karena Duke d'Orléans batal datang dan Luigi mendapatkan informasi mengenai kunjungan Sisi ke Jenewa di koran, pria itu pun lantas mengalihkan targetnya kepada sang ratu. Tidak lama setelah kematiannya, jenazah Sisi kemudian dipulangkan ke Austria dan dimakamkan di Kaisergrove atau Kapusin Crypt, sebuah tempat pemakaman yang berada di bawah gereja Kapusin tidak jauh dari Istana Hofburg di pusat kota Weina. Kapusin merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga dinasti Habsburg yang jumlahnya mencapai 145 orang, termasuk Ratu Mary Theresa. Dan di sana, dia berbaring diam di jantung kota yang tidak pernah dia cintai dan yang tidak pernah memahaminya. Itu tadi kisah sedih dari seorang ratu Eropa yang terkenal akan kecantikannya. Dan kecantikannya itu telah membuatnya terikat dalam mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Meskipun dia meninggal dengan cara ditusuk, tetapi sebenarnya hati Sisi telah tertusuk lama tanpa bisa diperbaiki, jauh sebelum pembunuhannya. Dia telah mengelilingi dunia, tapi dia tidak pernah mencapai apa yang sebenarnya dia perjuangkan. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah kali ini? Saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Bagi yang suka dengan video saya kali ini, silakan di-like dan di-share ke teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah sering nonton video saya, tapi belum sempat subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Karena support dari teman-teman sangat berharga sekali buat saya untuk membuat konten-konten kisah sejarah berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Ade Listi pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.